Geliat pikiran nih ininya gur. Simbol yang kedua adalah kuat. Mbak Dede itu loh, anggap plastik loh. Keluarkan. Rasanya enak sampai begini loh. Iya. mual kabeh. Aku nangis tadi. Kamu nangis? Kayak merinding gitu. Bisa bereaksi. Terus kayak ini tuh tangan tuh pas jadi yang kedua itu loh, yang mata itu terus mau ke horus itu kayak dipukul gitu loh, kayak dituncap apa gitu, tapi cuma di satu titik itu. Sahabat Shalom, malam ini kita belajar tentang Adam dan Hawa. Jadi ini salah satu yang seringkali disebut sebagai dosa induk gitu ya, dosa Adam, dosa induk. Kali ini saya tidak akan membahas materinya, nanti saya akan berikan materinya terpisah, tapi kali ini saya akan memberikan efek pengakuan dosa Adam. Jadi dosa Adam itu di dalam kurikulum pemuritan ET, dalam kurikulum pelepasan ET itu ada 3 pengakuan dosa. Yang pertama pengakuan dosa Adam sendiri berkaitan dengan dosa pengetahuan. Jadi ini seluruh umat manusia punya dosa pengetahuan. Jadi kita menerima pengetahuan yang tidak seharusnya. Terus yang kedua berkaitan dengan kutuk pekerja. Kutuk pekerja ini membuat Anda yang bekerja kesulitan, selalu merasa gagal, atau memang gagal, bukan hanya merasa gagal tapi gagal, dari tanah yang tidak subur, dari upah yang tidak adil. Pokoknya banyak hal yang menyebabkan kutuk pekerja, termasuk bos Anda yang tidak peduli dengan Anda. Nah, itu juga bagian dari dia terkena kutuk pekerja, sehingga dia tidak punya tidak punya kemampuan untuk bisa menyejahterakan karyawan. Kemudian khusus wanita ada yang disebut kutuk bersalin atau kutuk mengandung ya, berkaitan dengan rahim atau menstruasi. Nah, fokus dari dosa atau pengakuan dosa Adam adalah adanya, sistemnya begini atau konsepnya adalah adanya roh yang masuk ke dalam tubuh manusia Adam dan Hawa ketika memakan buah pengetahuan maksudnya. Jadi ini awalnya adalah eksperimen, tapi juga akhirnya sekarang menjadi metode standar dalam pemuritan El Sadik. Jadi setiap orang diwajibkan mengikuti pengakuan dosa berkaitan dengan dosa induk. Nah, karena terbukti dari banyak orang yang mengakui dosa induk, dosa pengetahuan itu terjadi manifestasi secara umum berkaitan dengan perut ya. Ada mual, ada pusing. Mual berarti dia karena mau makan buah, pusing karena itu pengetahuan. Jadi ketika makan buah itu disertai dengan roh yang masuk ke dalam perut. Makanya kalau ada di Alkitab ada larangan makan makanan penyembahan berhala, karena nampaknya memakan makanan yang dipersembahkan atau diberikan kepada ilah lain itu ketika dimakan itu juga memasukkan roh ke dalam tubuh. Nah, jadi ini mengikuti dosa Adam dan Hawa gitu, dosa di Eden. Jadi kalau jadi ini menjadi pola global, makanya di dalam kurikulum itu juga ada yang namanya dosa-dosa global. Itu punya pola yang sama, atau namanya biasanya saya tuliskan atau saya sebut cetak biru atau blueprint. Jadi di dalam blueprint pengakuan dosa global
itu semua wilayah lokal. Jadi lokal itu berarti ya wilayah negara, wilayah bangsa, wilayah mungkin lebih kecil, etnis, itu selalu punya yang namanya pola Eden, pola makan buah pengetahuan, yaitu apa? Memakan makanan yang disajikan kepada ilah. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau memakan buah atau sajian makanan yang untuk ilah tertentu, itu berarti dia memasukkan roh dari ilah tersebut ke dalam perutnya. Itu konsepnya. Makanya gejala-gejala awal yang dirasakan adalah mual gitu. Jadi saya akan memberikan dokumentasi dari uji cobanya dari tim El-Sadik sendiri, kemudian dari 2 dokumentasi pasien yang kebetulan saya akan tampilkan saat ini. Jadi banyak sih, tapi saya hanya akan pakai 2. Jadi akan ada 3 dokumentasi yang berkaitan dengan pengakuan dosa pengetahuan. Silakan menyimak, ini kurikulum dasar, jadi semua anggota harus paham, harus mengalami juga, dan juga tim-tim El-Sadik juga secara umum melakukan penyebaran pengakuan dosa Adam ini. Nanti di video lain juga akan saya tunjukkan. Ya, itu terus semoga ini bisa menjadi inspirasi. Nanti teorinya akan saya jelaskan di video terpisah, tapi kali ini saya akan sampaikan dulu bukti dari teorinya, yaitu dosa Adam, dosa pengetahuan, memasukkan roh pengetahuan, roh setan maksudnya, ke dalam tubuh kita, ke dalam perut kita, ke dalam pikiran kita. Selamat menyimak, jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Jika ada pertanyaan atau ada diskusi boleh komen, sampaikan pendapat Anda, atau Anda punya teori yang lebih baik atau pernah melakukan hal yang serupa, boleh juga dibagikan di dalam komen di bawah. Terima kasih, Tuhan yang hidup selalu bersama kita. Amin. Ya, di sini kami berkumpul. Ini salah satu tempat yang dulu kami pakai untuk berkumpul. Kami mencoba gitu ya, melakukan pengakuan dosa. Jadi awalnya untuk kami mencoba atau menduga bahwa ada warisan dosa dari Mesir gitu ya ke kita saat ini, karena dianggap Mesir itu budaya tertua atau salah satu budaya tua atau tertua gitu. Tapi kemudian akhirnya kami berpikir, loh ini jadi dosa Adam akhirnya gitu, dosa pengetahuan. Mari kita mulai. Saya mengakui leluhur saya melakukan penyembahan kepada dewa-dewa kuno yang berasal dari Mesir. Mereka mengakui. Ya, saya akan di video ini saya akan fokus ke reaksi ya. Jadi saya akan skip ke reaksinya. Yaitu Osir semua. Geliat pikiran nih. Semua tempat. Aku mau biar nih. Mual. Semua. Geliat pikiran nih. Ininya. Gur. Ini baru mitologi loh. Kilo mual sekolah. Ya lah. Kamu Dewa Eropa kalah dengan ini. Itu lah ini. Lanjut ya. Ya. Saya mengakui. Simbol yang kedua adalah Kuat. Mbak Dede beda loh, anggap plastiknya loh. Keluarkan.
Ya itu nggak kuat mualnya gitu. Jadi dari awal sudah beberapa kali mual. Kemudian yang ini kalau nggak salah itu waktu itu 3 kali ke belakang. Ya mual-mual gitu, tapi tidak ada yang keluar, cuman gejala mual di perut. Jadi ketika diakui dosanya, roh-roh yang ada di perut itu bergerak atau bermanifestasi. Dan ini membuktikan bahwa dosa pengetahuan itu masuk ke perut, ke area perut. Nah, padahal pelakunya kan di masa lalu gitu ya, mungkin 6.000 tahun yang lalu, tetapi rohnya masih terwariskan sampai sekarang. Makanya ajaran Kristen mengakui adanya dosa waris atau dosa leluhur, dosa keturunan. Jadi Adam berdosa, maka kita sekarang mewarisi dosa Adam, intinya begitu. Jadi dibuktikan dengan pengakuan dosa Adam itu mual. Nah, jadi buah yang masuk ke perut memasukkan juga rohnya. Nah, ini pola global gitu ya. Jadi di seluruh dunia, di setiap etnis punya pola itu. Jadi makanan yang dimakan itu ya memasukkan roh sesuai yang di sukunya gitu. Itu kan pola umum juga. Jadi saya pikir di setiap agama sih, jadi makanan yang dipersembahkan kepada Tuhannya, nah itu dianggap disertai oleh Tuhannya, atau dalam bahasa lain bisa dianggap rohnya Tuhan menyertai atau di dalam makanan tersebut atau memberkati makanan. Nah, ini ketika ada memakan buah pengetahuan, ya roh pengetahuannya masuk. Nah, roh pengetahuannya roh yang berdosa, gitu ya, roh setan gitu ya. Oke, kita lanjut bentar. Laporan. Ampun tenang. Jarang banget emang daerah laporannya. Ini dewa-dewa tua disentuh ya reaksi. Saya tidak pernah mual. Aku ini Gus. Pernah deh sekali. Terus gelian gambaran ini, dijak ngomong terus gak nyambung, pikiran-pikir yang lain. Keluar. Kok iki lho? Ora kayak Lah mualnya orang mual panah, orang mual. iya kan. Sing dianu ini yang kena aku. Kok malah sing dites. Connect terus ya. Yo satu. Saya. Satu darah. Saya mengaku bersalah Saya mengaku bersalah karena membiarkan adanya pengetahuan itu dan akibatnya Akibatnya saya memiliki suteng. Aku yang mual. Aku pikir pasti. Terus kita kasih ini buat saya situ aja. Semua harus siap ya. Ini orang tua ini. Kau yang jajal tuh buat teko tuh. Tingkat semua kebote anti air. Ini kan besar bapak kita nggak bisa. Ini paru-paru. Ini kota apa? Aku mau jero kan. Yang penting buat cepatnya sedar. Rasanya kayak mlebu bis to. Memang tahan kan. Emang enggak ono ya. Ngantuk tapi kayak Iki. Siap lanjut. Saya Kos kalian Sumeria ya? Mampus. Ya sebenarnya. Simbolnya mirip. Saya meminta kepada Tuhan yang hidup dengan otoritas darah salib supaya saya diampuni atas segala dosa saya, dosa leluhur saya, baik dari Mesir, Sumeria, maupun keturunan Noah yang mewarisi buah dari pohon pengetahuan. Kiranya saya dibebaskan dari segala dakwaan karena warisan spiritual
buah, buah, pohon, pohon, pengetahuan, pengetahuan, sehingga Satan sehingga Satan tidak berhak lagi tidak berhak lagi mendakwa saya mendakwa saya atau menuntut saya atau menuntut saya karena benih karena benih pengetahuan pengetahuan yang dia berikan. yang dia berikan. Saya hanya mau menerima Mau menerima pengetahuan pengetahuan dari pohon kehidupan. kehidupan. Karena itu saya meminta Saya meminta supaya segala roh segala roh yang saya terima yang saya terima saya warisi dari para leluhur dari para leluhur yang berasal yang berasal dari buah dari buah pengetahuan, pengetahuan, supaya roh-roh ini supaya roh ini dikeluarkan dikeluarkan dari diri saya, dari diri saya, dari pikiran saya, dari pikiran saya, dan saya terputus dengan segala bentuk dengan segala bentuk pengetahuan pengetahuan yang palsu ini. yang palsu ini, yang palsu itu. Dan Dan saya minta saya minta segala roh ini segala roh ini dikirim dikirim ke alam maut ke alam maut sehingga tidak sehingga tidak kembali ke bumi. kembali ke bumi. Amin. Amin. Ya. Rasanya enak sampai kene loh. Iya. Mual kabeh. Aku nangis tadi. Kamu nangis. Maksudnya merinding gue ada benda gitu. Kayak merinding gitu. Bisa bereaksi. Terus kayak ini tuh tangan tuh pas jadi yang kedua itu loh, yang mata itu Nah, terus mau ke horus itu kayak dipukul gitu loh, kayak dituncap apa gitu, tapi cuma di satu titik itu Pak. Beberapa kali. ampuh ya. Ya, Mantap. Roh tua. Mati lah sampai ini sampai bingung. Pegel we. Kenapa? Enggak pegel kayak arep mutat tak mbek posisi perut kan koyo ngene wis. Koyo ngene. Ramari. Padahal kayak orang sing ngumpul mabuk laut. Yang kapal. Sama kan. Sama kan. Tapi gak sebutan. Kemudian mau Masalahnya buah pengetahuan itu. paling kan memakan toh. Makan Kan buah. harus dikeluarkan. Kali ini di salah satu retreat pemuda di GBTL Sade di uji coba juga. Ya, kita lihat beberapa reaksinya. Ada yang sulit konsentrasi? Jujur aja. Pikiran melayang, ngantuk, migrain. Tidak ada yang alami? Ada. Jujur aja. Ini untuk membuktikan ya. Apa? Ngantuk. Yang belakang? Konsentrasinya enggak. Sulit. Yang lain? Gimana? Konsentrasi. Sulit konsentrasi. Pusing. Siapa yang pusing? Mulai banyak nih. Bumi sehingga tidak kembali lagi ke bumi. Amin. Oke, gimana? Ada sesuatu boleh diceritakan? Rasanya waktu pengakuan gimana? Kupingmu? Muing. Nyaknya itu gimana? Nekan-nekan gitu. Oh ya, silakan. Ada yang lain? Pusing. Sebelah mana? Ya semuanya. Pusing. Dan juga mau gini bersin tapi tahan aja. Oh, pusing terus bersin. Ya, itu beberapa reaksi yang terekam. Nanti sebenarnya banyak sekali, tapi nanti saya potong-potong saja biar nggak panjang, karena ini juga sudah cukup banyak. Jadi intinya pengakuan dosa Adam itu real
ada rohnya. Jadi dosa Adam, dosa pengetahuan itu ada rohnya yang masuk ke kita dan terwariskan sampai sekarang. Jadi jangan heran kalau sering kita dengar orang bilang begini, oh wataknya memang seperti itu. Kalau di Jawa misalnya, watuk iso ditambah nih, watak digawa mati gitu. Jadi batuk bisa disembuhkan, watak dibawa mati. Tapi dalam pemuridan El Sadik, watak bisa diubah. Yaitu watak-watak yang berasal dari pengetahuan Eden. Jadi itu watak-watak yang buruk lah istilahnya. Jadi itu pasti watak yang buruk. Sampai orang ngecap itu dibawa mati gitu, karena nggak mungkin dia berubah. Ada juga salah satu komentar atau pendapat orang, termasuk dulu pernah ada yang ngomong ke saya juga, sekali selingkuh tetap selingkuh. Nah itu berarti kan tidak ada pemuritan atau pemuritannya gagal. Kalau sistem pemuritan berarti idealnya adalah watak berubah, watak diperbaiki. Kalau wataknya masih buruk atau busuk, berarti dia tidak mengalami yang namanya pembebasan dosa Eden atau dosa Adam. Jadi pikirannya seperti dikendalikan. Makanya ini nanti melahirkan konsep atau ajaran roh filosofis yang secara eksklusif hanya ada di komunitas El Sadik. Dan juga kami punya cara membersihkan roh-roh filosofis. Roh-roh yang mengendalikan watak, roh-roh yang mengendalikan pikiran. Jadi bagi Anda yang merasa ingin berubah, punya watak yang buruk, bisa bergabung dengan pemuritan El Sadik. Demikian, semoga bisa menjadi pengetahuan, wawasan, dan juga membuka pemahaman bahwa mayoritas masalah kita itu dosa, termasuk soal watak itu ya dosa. Makanya ini jadi solusi yang ditawarkan oleh kami, yang kami berikan kepada dunia. Ini satu-satunya jalan yang kami temukan untuk memperbaiki watak. Jadi kalau cuma disiplin rohani, cuma disuruh ini itu, dipaksa ya, dipaksa diawasi, dikontrol ketat, apa-apa harus lapor, beli sempak aja lapor gitu kan. Kakak, saya beli sempak merek apa? Itu pemuritan yang ya aku tidak bilang salah sih, tapi apa istilahnya, kurang bagus lah. Apa-apa lapor itu hanya nanti berfungsi kalau dia itu masih anak-anak gitu ya. Begitu dia dewasa, tidak cocok lagi metode dikontrol ketat gitu, kayak militer aja. SMS dibatasi gitu ya, mau WA apa dilaporkan, apa isinya. Itu kayak komunis saja kalian, pemuritan komunis. Jadi diawasi, mau ke kamar mandinya diawasi gitu ya. Sembaknya miring atau lurus. Nah. Jangan sampai kita begitu terus. Kalau untuk anak kecil ya bisa dimaklumi lah, tapi kalau sudah dewasa bisa berpikir sendiri, kita berikan kepada murid itu kebebasan untuk berpikir, kebebasan berkehendak, kebebasan memilih gitu. Termasuk jika memilih memberontak, itu kebebasan. Tapi jika tidak ingin dia apa istilahnya ya, memberontak, ada salah satu cara yaitu wataknya dibersihkan. Jadi watak pemberontak itu ya dosa Eden juga. Nah, gitu. Jadi kalian-kalian yang punya murid, punya jemaat yang kalian anggap pemberontak, susah taat, jangan cuma dimarahi, kalian tuh harus memberi solusi. Solusinya apa? Solusinya adalah bebaskan mereka dari belenggu roh filosofis yang diwarisi dari Eden, dari Adam, dari dosa Adam. Demikian, semoga menjadikan periksa, menjadi perhatian. Siapa yang punya telinga hendaklah mendengar, siapa yang punya mata hendaklah melihat. Tuhan yang hidup bersama kita. Amin.